bagaimana orang yang sabar terlihat lemah tapi sebenarnya kuat. Karena apa? Innallaha ma'as sabirin. Karena Allah bersama dengan orang yang sabar. Dan hari ini kita melihat bagaimana contoh para rasul itu, para nabi Allah yang dikenal dengan al-anbiya, adalah orang-orang yang sabar sehingga pertolongan Allah itu datang. Ketika Allah mencintai orang-orang yang sabar, tentu saja Allah menjadikan matanya dengan mata Allah dia melihat, tangannya dengan tangan Allah dia menyentuh, kakinya dengan tangan kaki Allah dia berjalan. Artinya Allah membimbing dia. Ya, innallaha ma'al muhsinin. Allah bersama dengan orang-orang yang baik karena dia bersabar. Lebih jelasnya ayat yang akan kita bahas hari ini, sama-sama kita baca ayat 83 sampai dengan 87. Kita mulakan dari ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba idznada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil abidin wa Ismaila wa Idrisa wa Zalkif kullum minas sabirin wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas salihin wa zannuni izzaba mughadiba fazanna an lan naqdiru alaih fanada fi zulumat alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Tuan-puan yang dirahmati Allah, benar apa kata Ustadz Rijal tadi, bahwa di surah Al-Anbiya ini rupanya kata-kata Al-Anbiya tidak kita temukan. Tapi di sini ada sekelumit nabi ya, ada banyak nabi yang disebutkan dan kita ambil letak banyak nabi itu pada ayat 83 sampai 87. Ada Nabi Ayub, kemudian ada Nabi Ismail, ada Nabi Idris, ada Nabi Zulkifli, ada Nabi Yunus yang dikenal dengan Wazannun. Jadi di sini ada 5 nabi, sehingga 5 berarti sudah jamak, dan jamak itu nabi, nabiyani al-anbiya ya. Jadi jamaknya cocoklah 3 saja sudah bisa, apalagi ini 5. Jadi merepresentasikanlah, mewakili 5 nabi, 5 rasul dari 25. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mulakan dari ayat pertama dari firman Allah Subhanahu wa taala. Oh, mundur pula ya. Ya. Wa ayyuba iznada rabbahu anni masani ad-durru wa anta arhamur rahim. Lihat bagaimana kesabaran Nabi Ayub. Ayub memanggil Tuhannya, memanggil ya, bukan berdoa. Nada rabbahu, sampai dekat ya. Terkadang kita nggak enak minta, kita panggil saja. Ya gimana keadaanmu? Aku nampaknya agak punya masalah. Itu namanya manggil ya. Kalau doa ya Allah, bantu aku ya Allah. Ini dia memanggil. Rasanya agak nggak enak minta tolong kepada Allah atas musibah yang dia alami. Maka dia berkata dengan bahasa yang penuh dengan sopan dan santun. Anni masani ad-durru. Ya Allah, aku tersentuh dengan sedikit musibah. Massa itu tersentuh. Ya. Nah, massa bukan mengalami penderitaan yang begitu bertubi-tubi ya Allah, bukan. Dia berkata, ya Allah, aku tersentuh dengan abdur, bukan dorro. Padahal, Bapak Ibu, tuan-puan yang dirahmati Allah, ini Nabi Ayub ini, orang kaya raya bergelimangan harta, hartanya habis, hewan ternaknya punah, sawah ladangnya habis terjual dan tak memiliki, rumahnya pun tergade. Habis itu apa lagi? Anak-anaknya wafat, istrinya wallahu alam tak kemana, habis, tinggal satu istri namanya Siti Rahmah menurut riwayat, tapi tak dijelaskan nama sesungguhnya. Begitulah kondisinya, dengan kondisi badan yang berpenyakitan, bahkan disebutkan cuma bisa berzikir saja.
Dalam kondisi seperti itu istrinya berkata, kau kan orang yang baik di mata Tuhanmu, kenapa engkau enggak minta? Berdoalah. Kata Nabi Ayub, ayo kita hitung berapa lama kita mendapatkan nikmat Allah dan berapa lama kita mendapatkan musibah ini. Musibahnya baru 18 tahun. Nikmat Allah sudah 30 tahunan. Misalnya kalau misalnya dikena di usia 43 ya atau 50 tahun. Artinya kata dia, kalaulah masih banyak nikmatnya, malu aku minta. Ini kata Nabi Ayub. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, boleh jadi ketabahan kawan-kawan kita di Palestina seperti itulah ya. Udah puluhan tahun mereka begitu. Kalau kita mungkin kena musibah sedikit saja sudah ngeluhnya luar biasa. Ya Allah, kapan pertolonganmu ya Allah? Aku sudah sholat, aku sudah puasa, aku sudah zakat, aku sudah berbuat baik, kok nggak ditolong-tolong. Nabi Ayub nggak banyak mintanya. Ini menjadi pertanyaan juga ini. Nabi itu mintanya pendek. Kalau kita di Malaysia, di Indonesia, kalau suruh doa, ada tukang doa, itu kalau nggak panjang nggak afdol. Masa doa cuman sedikit. Tapi ini bukan masalah kuantitas ya, tapi masalah kualitas. Lahir dari hati. Anni masani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku tersentuh sedikit. Dan engkau Tuhan yang maha pengasih. Dari siapapun yang kasih, yang sayang, yang cinta kepadaku. Istriku sayang padaku. Tapi aku yakin di balik kecintaan istriku ada engkau ya Allah. Yang menitipkan rasa cinta dan kasih sayang pada dirinya sehingga dia mau melayaniku. Merawatku. Jadi tetap saja di atas, di samping ada orang baik, ada Tuhan yang maha baik. Arhamur rahimin. Yang maha kasih. Ada orang yang sayang dengan kita, tapi ada Tuhan yang maha kasih sayang. Sehingga menitipkan sayangnya kepada kita dan dia menyayangi kita. Ini firman Allah dan ucapan dari Nabi Ayub. Inilah dia kesabaran itu ya. Iya, kesabaran orang Ayub orang kaya. Dia mengalami berbagai macam penderitaan. Tapi tetap masih beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ujian. Saya sendiri belum tentu bisa, tapi kita terus berusaha dan belajarlah. Tentu saja ujian yang diberikan Allah kepada kita, kepada tuan, kepada puan sesuai dengan kadar kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah memberi ujian dan cobaan karena Allah tahu takarannya. Sama seperti kita ngajar anak-anak SD. Saya lagi mendidik anak-anak SD itu. Ada orang yang memang agak payah. Nah, tentu saja pertanyaannya sangat sederhana supaya dia pulang karena dia bisa menjawab soal. 2 tambah 2 berapa? Nah, artinya memang payah sekali, memang agak keterbelakangan. Nggak tahu juga setelah nomor 1 berapa. Ini karena apa? Karena kemampuannya segitu. Sementara yang lain 2 tambah 3 tambah 5 sama dengan. Itulah dia kemampuan. Begitulah kehidupan ini. Sabar itu kasih Allah dengan terus berdoa. Jadi anta arhamur rahimin. Jadi sabar itu tanda Allah sayang dengan kita. Bisa menjadi orang yang sabar itu sesuatu. Bisa menjadi orang yang sabar itu sesuatu. Ya. Fastajabna lahu. Lihat. Ini doa dikabulkan setelah berapa tahun? Wallahu alam. Tapi ada yang mengatakan bahwa Nabi Ayub itu selama hidupnya tidak pernah berdoa untuk minta kesembuhan. Tapi bukan berarti kalau bapak ibu tuan puan sakit nggak boleh minta kesembuhan. Doalah minta kesembuhan tak masalah. Nabi Ayub doanya level tinggi. Dia apa berzikir saja. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Zikir aja lah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. La ilaha illallah. Ya zikir-zikir yang ma'ruf lah. Ini doa. Kemudian barulah terakhir karena permintaan istrinya dia berdoa. Apakah ini sekali berdoa atau beberapa kali berdoa? Wallahu alam. Tapi kalau menurut kata fa di sini litakib bahwa Nabi Ayub itu berdoa hanya sekali. Cuman sudah dimulai dengan zikir yang berbelas tahun itu. Fastajabna. Kalau summastajabna berarti antara doa itu ada masa yang begitu lama.
Tapi fastajabna, begitu dia sekali doa dikabulkan oleh Allah. Fastajabna lahu, kami kabulkan doanya. Seketika, inilah dia bahasa Arabnya itu ya. Fastajabna, seketika itu kami kabulkan doanya. Fakasafna ma bihi min dur, karena kau bilang ini masalah kecil, kami bukalah yang masalah kecil itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini persepsi. Kalau kita bilang masalah kita besar, jadi besarlah itu, jadi payahlah diselesaikan. Kalau kita katakan masalah ini kecil, ya Allah mudahkan, ya Allah bimbing, ya Allah selesaikan, insya Allah selesai. Karena apa? Allah Maha Besar. Langit yang besar, langit yang tinggi, planet yang begitu banyak, bumi yang kecil ini, di dalamnya ada miliaran manusia. Itu saja mampu Allah ciptakan. Masa untuk menyelesaikan masalah kita Allah tak mampu? Tak mungkinlah. Maka kata Allah, fakasafna ma bimindur, karena kau bilang inni masanni abdurru, maka kata Allah, ku lenyapkan. Nah, inilah dia persepsi menjadi penting. Wa atainahu ahla wa mislahum ma'ahum rahmatan min indina. Karena kau bilang tadi, aku Maha Pengasih, Maha Penyayang, ku kasih kau 2 kali lipat. Kami kembalikan keluarganya kepadanya, kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami. Rahmatan min indina. Artinya Allah melipat gandakan rezeki, itu bukan suatu yang sulit. Inilah dia sabar ya. Sabar kelas tinggi. Wa dzikra lil abidin. Ini menjadi pelajaran bagi saya, menjadi pelajaran bagi tuan-puan, menjadi pelajaran bagi kita sebagai hamba yang menyembah abid, abdullah, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang lain mengatakan itu kan Nabi Ayub itu, ya namanya juga Nabi, tolong, wajarlah ditolong Tuhan, kita siapa rupanya. Inilah orang yang nggak percaya selalu cari-cari kambing hitam, ya padahal tak ada ruginya orang yang sabar. Ayub merupakan teladan tentang sifat rendah hati, sabar, dan iman teguh kepada Allah. Dengan senjata itulah ia berjuang dan mendapat mengalahkan kejahatan. Lihat bagaimana sabarnya Nabi Ayub. Begitu dia dapat 2 kali lipat, biasanya apa yang terjadi? Biasanya kalau kita jatuh kemudian kita naik, apa yang terjadi? Kita kan catat siapa yang waktu susah dulu bantu kita. Yang nggak bantu kita dulu nggak akan kita tolong dia. Ini manusia. Tapi seharusnya orang yang beriman tidak. Siapapun ketika kita dulu jatuh tak dia bantu, sekarang kita berhasil, ya bantulah semuanya. Karena rezeki datangnya dari Allah, ya kan? Nah, inilah tempat fakasafna bimildurin. Jadi dia mengetahui semua bersumber dari Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, maka tiada solusi kecuali tebarkan kasih dan sayang kepada siapapun, kepada yang dicintai ataupun yang tidak dicintai. Maka nikmati proses. Rupanya sabar itu proses. Lihat bagaimana dari batu yang tidak berbentuk akhirnya menjadi berlian yang begitu mahal dan indah. Tentu saja ketika dia masih gelondongan seperti ini tak mahal lah. Tapi begitu dia menjadi berlian yang indah, harganya mahal. Sabar itu mahal. Dan sabar yang mahal itu kapan? Ketika kita mengalami proses. Dari batu tak berbentuk diolah sedemikian rupa, dirapikan, diasah, kemudian dikasih pelumas apapun itu, dikasih bentuk cincin, akhirnya menjadi mahal. Tuan-puan yang dirahmati Allah, tentu saja apa yang saya, tuan-puan, Ustadz Rijal sampai pada detik ini itu adalah proses panjang dalam kehidupan. Nah, Ustaz Rijal sempat ke Libya, sempat ke Brunei, ke Malaysia, ke Arab Saudi, akhirnya sekarang menetap di Cirebon. Ini adalah proses kesabaran. Dan ini adalah suatu hal yang sangat membahagiakan kalau kita nikmati. Nikmatnya itu kapan? Ketika kita akhirnya menostalgia, iya Allah dulu kayak mana lah kami. Menjadi mahasiswa. Tapi di saat itulah saat-saat paling indah. Ya, learning to love the process. Jadi hidup ini bagaimana menikmati, mencintai proses. Ya, wa Ismaila wa Idrisa. Jadi kisah singkat tepat padat. Wa Ismaila wa Idrisa wa Zulkifli kullum minas sabirin. Jadi kata-kata sabar itu Ustadz dari mana kok bisa 7 kiat
7 keuntungan bagi yang sabar itu. Dari kata-kata 85 ini artinya kullum minal sabirin, itu bisa saja mulai dari Nabi Ayub atau di atasnya juga. Tidak saja Ismail, Idris dan Zulkifli yang sabar, Nabi Ayub juga sabar, orang setelahnya Zannun, Nabi Yunus juga sabar. Walaupun terkesan agak sedikit tidak sabar, tapi semua nabi itu adalah orang-orang yang sabar, orang-orang yang punya tekad, dan tekad itu dilalui dengan penuh kesabaran, maka dikenal dengan ulul azmi, orang-orang yang paling sabar, dikenal dengan 5 nabi, dan puncaknya adalah Nabi Muhammad SAW. Dan semua nabi itu sabar. Kullum minas sabirin, di atas sabar itu berpegang teguh pada azimahnya, pada kehendak ambisinya yang baik untuk menyebarkan kebaikan. Nabi Ismail, Nabi Idris, Zulkifli termasuk orang yang sabar. Apa cerita 3 nabi ini? Ya, sabar itu aktif bukan pasif. Lihat Nabi Ismail itu sabar loh. Istrinya, imamahnya yang bernama Siti Hajar ya sabar. Bagaimana ditinggalkan oleh suami pergi balik pulang ke Palestina, dan mereka tinggal di Mekah. Tidak ada orang, jangankan orang, pohon pun segan tinggal di Mekah pada waktu itu. Biwadin ghairi zi zar'in, di lembah yang tidak ada pohon, tidak ada air. Tapi buah dari kesabaran terlahirlah Zam-Zam yang sampai detik ini masih terus mengalir Zam-Zam. Tuan-puan yang dirahmati Allah, ini air luar biasa. Dibawa oleh jutaan jemaah umroh setiap hari keluar dari Mekah, diminum di Madinah, diminum di Mekah, tak habis-habisnya. Dan luar biasanya lagi, ini musim kering, jarang hujan di Mekah. Kalau kita musim kering habis airnya, musim hujan banyak airnya. Ini tak ada istilah. Inilah dia sabar itu aktif bukan pasif. Bukan menunggu tapi melakukan terbaik. Gak ada air. Apa yang dilakukan ibu yang tinggal sebatang kara dengan anak yang masih bayi? Lari dari sofa ke marwah, dari marwah ke sofa, sofa ke marwah, yang dikenal dengan sa'i 7 kali. Itulah dia aktif. Ya, gak ada air ya, mau kayak mana, duduk aja, ya Allah berikan aku air. Tidak. Dia berusaha. Inilah dia Ismail. Mamanya sabar, anaknya sabar, disembelih oleh ayahnya karena inni ra'aitu fil manami anni azbahuk, aku bermimpi di tidurku bahwa aku menyembelihmu, if'al ma tu'mar, lakukan wahai ayahku. Inilah tanda orang yang taat pada Allah, sabar dengan keputusan Allah. Nah, ini kita lihat, wah suasana Ustaz Rijal ini, rindulah dia ini, karena dia yang lama di Riyadh ya. Oke, lihat nih air Zam-Zam itu berapa dalamnya itu ya, 13 meter sampai 30 meter, dan itu ada air. Di luar biasa, ini air selalu stabil di 4 meter itu. Habis ke bawah, naik lagi, dia tetap stabil di situ. Ya, ruang bawah tanah untuk minum Zam-Zam dulu masih ada itu. Sekarang itu sudah ditutup ya. Zaman kita tahun 90-an masih adalah ruang bawah tanah. Sekarang sudah tak ada lagi dan ditutup habis supaya pelataran. Zam-Zam buah dari kesabaran. Nabi Ismail disembelih ya. Sabar itu yakin pada Allah. Yakin pada Allah. Wa Ismailah. Kenapa mau ninggalkan anak dan istri di lembah yang tidak ada pohon? Maka kata Siti Hajar sebelum berpisah, wahai suamiku, bukan kalau kita tega lah, kau tega, masa kau tinggalkan, bukan gitu. Wahai suamiku, apakah ini perintah Allah ataukah ini akal-akalanmu? Maka kata Nabi Ibrahim bahwa ini perintah Allah. Wa min indillah. Maka kata Siti Hajar, lan yudayyi'an Allah. Allah nggak akan pernah menelantarkanku. Kata-kata Allah, lan yudayyi'an Allah. Allah nggak akan pernah menyengsarakanku. Allah nggak akan pernah membuat aku susah. Allah nggak akan pernah membuat aku menderita. Wah, luar biasa itu. Dahsyatnya. Sabar itu yakin pada Allah. Makanya innallaha ma'as sabirin. Kalau nggak yakin pada Allah, sabar itu pahit.
Sabar itu ada batasnya. Tapi kalau yakin pada Allah, Nabi Nuh 950 tahun berdakwah, yang responnya cuma sedikit, dia tetap bahagia loh. Karena yakin pada Allah. Ya, itu tadi Nabi Ismail wa Idris, orang yang tulus hati mencintai kebenaran. Bahwa ciri khasnya ketabahan dan kesabaran. Idris ini darosa, belajar ya, Idris bahasa Arab juga. Artinya ini orang yang sabar dalam belajar. Nabi Adam, Idris, Nabi kedua. Kalau zaman sekarang sudah pakai laptop, sudah ada jalur internet. Wah, sudah enak sekali belajar sekarang. Zaman dahulu sarana tulis menulis masih sangat sederhana ya, tapi Nabi Idris sudah mulai belajar. Dikatakan asal muasal dari Idris adalah darosa, belajar. Dulu demikian karena banyak sekali mempelajari ilmu. Dari siapa ilmu itu dapat? Dari Allah. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam pun sudah ada belajar. Jadi ciri khas Islam itu identik dengan ilmu pengetahuan, dengan belajar, dengan baca buku ya, sebagai penemu tulisan dan adat tulisnya. Kemudian ada Zulkifli ya, ini berpuasa pada waktu siang, beribadah pada malam hari. Bashar ini kemudian berubah menjadi seorang nabi yang digelar dengan Zulkifli, berpegang teguh pada janjinya. Pemilik kiflun, mukallaf, beban. Jadi dia berpegang teguh pada beban bahwa dia sanggup menjadi seorang raja yang tiap hari puasa di siang hari, malam hari beribadah. Tentu saja ini adalah khususon untuk Zulkifli. Kalau kita puasanya nggak harus tiap hari lah. Paling tidak puasa Nabi Daud yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad, atau puasa Senin Kamis, dan itu pun hukumnya tetap sunat. Ini 3 nabi ya. Masalah tidak akan menjadi rumit jika kamu bisa mencikapinya dengan sabar dan kelapangan hati. Itulah dia budurin, kata Nabi Ayub di awal. Ketekunan. Jadi cerita tentang ketekunan. Sabar itu selaras dengan hukum alam. Jadi sabar itu selaras dengan hukum alam ya. Seperti Nabi apa tadi? Nabi Zulkifli. Ya kalau memang itu sudah menjadi aturan main, kita nikmatilah. Kita nikmati puasa di siang hari, kita nikmati ibadah di malam hari. Begitulah memang kaidah yang sudah ditentukan. Begitu juga lah dengan kehidupan ini. Ada hukum alam yang harus kita ikuti. Malam habis tausiah ini kita pun tidur, dan kita selaras, dan itu enak. Gak usah dilanggar. Udahlah saya malam mau begadang, nanti siang mau tidur. Badan akan uring-uringan karena berseberangan dengan hukum alam. Ikuti takdir Allah yang terbaik dan menikmati itu. Ya, selanjutnya wa adkhalnahu fi rahmatina. Lihat orang yang sabar itu masuk ke dalam rahmat Allah. Tadi juga wa anta arhamur rahimin. Kami masukkan mereka ke dalam rahmat kami. Innahum minas sholihin. Orang yang sabar itu termasuk orang-orang yang soleh. Soleh itu layak pakai. Dulu waktu haji awal-awal semua masih pakai tangki, kita menemukan di Arab Saudi itu ada tulisan ma'un miyah sholihali syurb. Artinya ini air layak untuk diminum. Soleh. Soleh itu, saya pikir ada mobil Pak Soleh di sini. Tidak. Soleh ini bukan orang-orang soleh, tapi adalah layak. Jadi orang yang soleh itu adalah orang yang layak. Minas sholihin. Artinya apa? Orang yang sabar itu penuh dengan kasih sayang, enak berkawan dengan dia. Tapi kalau orang yang sikit-sikit marah, ada masalah sikit merepet, ada masalah sikit ngambek, nggak mau cakapan, bermusuhan, nah, kita nggak enak berkawan dengan orang itu. Tapi kalau ada musibah, jangan takut, masalah, ayo kita hadapi bersama, sabar, sabar. Ini pasti ada waktunya. Ini hanya proses. Ayo kita tetap istiqomah. Itu enak itu. Agak berat memang, agak payah dikit. Tapi nggak apa-apa. Dibelokkan nanti sudah nggak macet lagi. Dibelokkan nanti sudah warna biru, dia udah bisa jalan. Ini sekarang masih merah. Nah, begitulah orang-orang yang berpikir positif, yang layak pakai karena dia sabar. Ya, mukmin soleh atau baik pasti mendapatkan kucuran rahmat. Ya, soleh yang baik itu dapat kucuran rahmat. Sabar itu layak pakai. Minas sholihin. Ya. Sabar itu berat tapi indah ya. Mengeluh atau sabar itu pilihan. Wazannun terakhir ya, wazannun.
Ingatlah kisah Zunnun, Zu-An-Nun. Ada kata orang An-Nun ini adalah nama ikan paus ya. Jadi kembali kepada pemilik ikan paus, iya, pemilik ikan besar. Seakan-akan yang punya ikan paus cuma Nabi Yunus. Kenapa kok Nabi Yunus? Karena Bapak Ibu tentu saja paham bahwa ini kisah Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan paus dan luar biasa. Kalau benar kita masuk ke dalam perut ikan paus, kata orang yang memahami perut manusia atau perut hewan, itu ada zat asam yang kalau tulang saja masuk bisa lunak, apalagi manusia. Ada berapa lama Nabi Yunus masuk itu? Ada yang mengatakan puluhan, 40 hari. Ada yang mengatakan beberapa hari. Tapi ceritanya jangankan beberapa hari, 1 hari saja kita masuk kena asam di dalam perut ikan itu, mati, lumer. Jadi ini adalah mukjizat tentu saja. Izzahaba mughadiba. Lihat, Nabi Yunus ini termasuk orang yang sabar. Orang yang sabar itu bukan berarti nggak pernah marah. Nah, Nabi pun bisa marah. Ya, dia pergi dalam keadaan marah. Nabi Muhammad hijrah. Nabi Yunus juga hijrah. Beda Nabi Yunus dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dapat rekomendasi dari Allah untuk berpindah dari Mekah ke Madinah. Sementara Nabi Yunus belum dapat rekomendasi. Jadi harus punya rekomendasi, punya restu dari Allah, baru kita boleh melakukan yang dianjurkan oleh Allah. Tapi kalau nggak dapat restu, Allah tidak mengizinkan, seperti Nabi Yunus lah jadinya fazonna allan naqdir alaihi. Dia pergi karena dia berpikir bahwa kami tidak akan menyulitkannya, menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Allan naqdiro di sini dia berpikir bahwa Allah itu nggak mampu. Nggak mampu, bahasa aslinya begitu ya. Nggak mampu artinya apa? Tentu saja nggak mungkin lah Nabi berpikir Tuhan itu nggak mampu. Artinya kok lama kali lah respon. Sudah lama aku berdakwah di kampung Ninawa itu. Ninawa itu di dekat Turki itu juga. Laut Hitam itu ya. Kok kenapa nggak ada yang mau beriman ini ya Allah? Apalah salahku, apalah dosaku. Nggak ada satupun. Diajak nggak ada ikut. Miris, pasti miris. Bapak, ibu, tuan, puan pun pasti nggak enak. Kita pergi jauh-jauh, ada kawan tuh pergi jauh-jauh ke mana? Ke Peru, ke Argentina berdakwah dari Malaysia. Alhamdulillah katanya pulang ada 3 orang dari non muslim masuk Islam, kadang-kadang ada 7 orang, padahal biayanya besar loh, tapi tetap saja dia berpikir positif. Ini berpikir agak sedikit negatif, ini kenapa lah responnya negatif, boleh jadi udah nggak ada lagi ini nggak ada kesempatan. Akhirnya pikiran negatif itu bahasa mudahnya menyangka bahwa kami tak menyulitkan dia, itu bahasa yang coba dipahami ulama bahwa nggak akan mungkin lah Nabi berpikir negatif kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan bahwa boleh jadi pemikiran dia pulang sajalah, nggak apa-apanya itu. Nah, ini lanak kediro ini juga bisa dipahami seperti itu. Tapi pemahaman yang lebih absolut seperti tadi. Jadi ada 2 pemahaman, tapi dua-duanya saling terkait dengan kisah. Rupanya memang hidup Nabi Yunus agak sedikit bermasalah, agak sedikit sulit. Apa itu tak diceritakan di sini, tapi di ayat yang lain diceritakan. Fanada fi zulumat. Akhirnya Nabi Yunus naik kapal besar, tak punya uang, naik kapal kecil, takut goyang-goyang. Akhirnya Nabi Yunus naik kapal kecil aja lah, goyang-goyang lah situ. Karena uang yang besar gak ada, karena memang sudah lama tinggal di kota seberang dan tak ada yang mau respon, sehingga mungkin bekal pun sudah mulai habis, pulang dengan kendaraan seadanya. Rupanya kapalnya betul-betul goyang dan akhirnya diundi, keluar nama Nabi Yunus, diundi sekali lagi, nggak mungkin. Luar biasanya pada waktu pergi orang sudah mulai beriman, tapi Nabi Yunus coba berpikir ini karena saya mau pergi nih. Padahal Pak Ustadz ngapain naik kapal? Nggak apa-apa, aku mau pulang katanya. Rupanya pas diundi, janganlah Pak Ustadz ini, masa Pak Ustadz yang kita tenggelamkan? Coba cari lagi, diundi Pak Ustadz juga, nggak mungkin lah Pak Ustadz ini pula, kan orang baik. Yang ketiga kalinya juga Pak Ustadz. Udahlah kata Nabi Yunus, memang kalaulah memang harus dibuang saya ke laut, buanglah. Fanada fi zulumat. Akhirnya Nabi Yunus masuk
dan berdoa dalam keadaan gelap. Zulumat di sini ada 3 ya. Gelapnya perut ikan, gelapnya malam, dan gelapnya apa lagi? Gelapnya ada 2 atau 3, saya lupa satu lagi. Fi zulumat, apa dalam kondisi gelap itu ya, karena perut ikan itu gelap, malam pula ada hujan badai, memang suasananya bertambah gelap karena ada hujan badai yang begitu dahsyatnya. Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lihat, tadi anni masani abdur wa anta arhamur rahimin, singkat tepat padat. Itulah dia doa yang diucapkan oleh Nabi Ayub. Nah, ini doa Nabi Yunus. Dan ini juga sabar dia. Kalau nggak sabar, uring-uringan di dalam perut, wah itu dalam kondisi yang sudah begitu mengerikan, matilah itu. Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain engkau, maha suci engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. La ilaha illa anta, ini kalimat orang yang sabar ini. Terkadang kita macet, ya Allah, waktu sudah mau terlambat, gimana ini ya Allah, ya Allah. Tidak ada solusi kecuali doa. Gak usah parah. Ngeluh hanya membuat masalah menjadi tambah rumit. Ada masalah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz. Kalau saya kadang-kadang begitu. Waktu tinggal 10 menit atau 15 menit lagi azan Jumat dan saya masih di jalan belum sampai ke masjid yang dituju. Wah, itu zikir. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil ghafurur rahim. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa atu anna bu'da Allahumma anta shahibu fi safar wal khalifatu fil ahli ya Allah. Sampaikan aku ke tujuan dengan selamat dan tepat pada waktunya. Ya alhamdulillah, ada aja pikiran cerdas. Detik-detik seperti itu sampai tepat pada waktunya, entah karena imamnya apa BKM-nya nazir menunda azan keduanya, wallahu alam. Yang penting sampailah dan datang langsung naik ke mimbar. Nah, ini dalam kondisi terjepit, dalam kondisi genting, dalam kondisi payah. Ini doa bukan sekedar berlaku untuk Nabi Yunus, tapi ini berlaku untuk siapapun, untuk menambah kekuatan iman kita, menambah kesabaran kita. Karena terkadang kita mengeluh, payah, nggak bisa, susah, nggak akan ada solusi itu. La ilaha illa anta subhanak. Tiada Tuhan selain engkau ya Allah, maha suci engkau dari pikiran kotorku yang mengatakan bahwa ini tak mungkin, dari pikiran kotorku bahwa engkau menzalimiku, dari pikiran kotorku bahwa subhanak inni kuntu minaz zalimin, aku salah, aku silap. Ya Allah, yang terbaik berikanlah. Ya, segala keputusasaannya dapat diatasi dengan tobat dan keimanan. Dia menerima. Inni kuntu minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa orang-orang yang sabar ya. Indahnya kesabaran, inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi sabar menunda respon, tahan marah. Sabar itu tahan marah dan tak putus asa. Inilah dia. Inilah beda orang yang beriman dengan yang tak beriman. Ada anak SMA, kata kawan, saya nggak baca itu, di Blitar sana. Bunuh diri, anak SMA ada bunuh diri, ya Allah. Apalah masalahnya itu. Ini kan berarti putus asa, marah-marah, responnya begitu singkatnya. Langsung nggak dapat handphone mungkin dari ayah emaknya, atau dibully, atau terjadi pelecehan, langsung bunuh diri. Tentu saja ini tidak sabaran ya, dan ini tidak baik. Sabar itu diantaranya menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, sabar apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Sabar memang susah karena hadiahnya surga. Maka kesimpulan yang dapat kita ambil dari 7 tentang sabar itu bukti rahmat Allah. Wa anta arhamur rahimin. In anni masani abdurru, maka berdoalah. Menikmati proses ya. Wa kasafna bihi mi'durin ya. Aktif bukan pasif. Wa Ismaila. Lihat Nabi Ismail itu aktif. Yakin pada Allah. Wa Zulkifli. Ya apa? Wa Ismaila wa Idrisa wa Zulkifli ya. Selaras dengan hukum alam.
Innahu minas sholihin. Sabar itu soleh, layak pakai. Semua orang suka dengan yang sabar, dengan kawan yang sabar. Semua orang nggak suka dengan mereka yang marah-marah, yang mengeluh. Sabar itu menunda respon, tahan marah, dan tak putus asa. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan untuk masalah doa kami persilahkan kepada Ustadz Rijal yang biasa memimpin doa. Silahkan. Baik, alhamdulillah, masya Allah. Hari demi hari ya kita selalu mendapatkan pencerahan daripada Al-Fadil Ustadz kita yang mengupas di sebalik nama surah yang ada di dalam Al-Quran. Alhamdulillah, pengajaran demi pengajaran sudah kita dapatkan ya. Setiap minggu kita dicas ya, setiap minggu kita diberikan charging ya, setiap minggu kita diberikan kesempatan dan pengingat untuk bisa kita kerjakan, bisa kita lakukan, bisa meningkatkan keimanan dan amal soleh kita di sepanjang waktu. Untuk menyingkat waktu kita coba bacakan doa. Insya Allah kita doakan dan kita niatkan untuk saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina dan di tempat-tempat lain. Kalau tidak salah ini Taufan Al-Aqsa ini sudah hari ke-8 atau 9 ya. Dan syuhada masih berjatuhan dan kita berharap ini akan segera selesai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nastahdik wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nuthni alaikal khaira kullah. Amin. Nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa alaika nas'a wa nahfid. Narju rahmataka wa nakhsha 'adzabak. Inna 'adzabakal jidda bil kuffari mulhik. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhillal mu'tadin adh-dhalimin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wa ansurna 'alaihim ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana fi Gaza tahdidan warfa' anhumul qahta wal bala wal harba wal i'tida. Allahumma la tumakkin a'da'ana minna wala fina wala tusallit alaina bidhunubina. Allahumma qina as-saw'a wa la taj'alna lil balwa. Allahumma kshif 'anna al bala'a ma yaktubu ghairuk. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Alhamdulillah.